warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Lilis Lastri sebagai moderator sekaligus presentator. Saya Dita Manak sebagai presentator pertama. Saya Diana Siani sebagai presentator kedua. Saya Rizky Sanusi sebagai presentator ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, saya akan mulai. Pengertian teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksamaan antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Pengertian teori perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Kingsley Davis mengemukakan perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan-hubungan antar buruh dengan majikan. Yang kedua, John Lewis Gilling mengemukakan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, Robert M. McPher mengemukakan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang keempat, Selo Soemarjan mengemukakan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama. 4 teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi atau evolusioner teori. Teori ini terbagi atas teori evolusi unilinear dan multilinear. Teori evolusi unilinear beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Perubahan ini dilalui oleh semua masyarakat dan dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Sementara itu, teori evolusi multilinear memandang bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap, namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Yang kedua, teori siklus atau siklikal teori. Teori siklus melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Yang ketiga, teori fungsionalis. Teori fungsionalis memandang konflik yang terjadi antar kelompok, antar kelas sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Selanjutnya saya silakan kepada presentator kedua. Pengertian teori siklus dan kaitannya dengan perubahan sosial. Teori siklus ini berasumsi bahwa perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Di mana dalam setiap kehidupan masyarakat ada siklus yang harus mereka ikuti. Kebangkitan dan juga kemunduran suatu peradaban ataupun budaya tidak bisa dielakkan. Teori siklus ini menggambarkan mengenai perubahan sosial sebagai perputaran atau sebuah siklus yang sama halnya dengan jarum jam yang selalu berulang berputar mengikuti pola melingkar dan tidak dapat diarahkan ke satu titik saja. Perubahan sosial adalah proses seperti gelombang yang baik turun, di mana perubahan sosial dengan model siklus akan memandang perkembangan secara pesimis. Sama halnya dengan perkembangan hidup, mulai dari lahir menjadi anak-anak, remaja, dewasa sampai meninggal
tidak dapat direncanakan atau ditentukan oleh manusia, akan tetapi siklus ini dihadapi tanpa kita sendiri. Tokoh teori siklus 1. Oswald Spengler. Oswald Spengler di dalam The Decline of the West mengungkapkan bahwa keberadaan manusia yang ada di dalam masyarakat akan berkembang melalui 4 tahap kehidupan, yakni masa pertumbuhan, masa remaja, masa dewasa, dan juga lain yang akan mengalami siklus yang sama. Sama halnya dengan masyarakat ataupun perbedaan, mereka juga akan melewati 4 tahap yang sama dengan perkembangan manusia sebagai awal tahap kehidupan antara lain. 1. Tahap pertumbuhan manusia. Di dalam pertumbuhan ini identik dengan masa anak-anak yang dialami oleh manusia dan mendapatkan pendidikan dari anggota keluarganya. 2. Masa remaja, di mana pada tahap ini menurut pandangan teori siklus akan terjadi penanaman nilai dan juga moral pada diri setiap individu. 3. Fase dewasa. Pada masa ini bisa identik dengan perkembangan manusia yang telah menemukan identitas di dalam dirinya. 4. Masa tua. Ini merupakan tahap pemantapan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Oke, selanjutnya teori fungsional menurut Talcott Parsons. Teori fungsional struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons merupakan teori dalam paradigma faktor sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi. Teori ini memfokus pada struktur makro atau sosiologi makro, yakni pada sistem sosial, yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsional. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial. Teori fungsional struktur Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud, dan Pareto. Dan yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori ini adalah dari gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem. Konsep Pareto yang sistematis tentang masyarakat yang dipandangnya sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang paling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim, dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsional Parsons. Konsep perubahan sosial Parsons bersifat perlahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksud oleh Parsons itu bersifat evolusioner dan bukan revolusioner. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir. Oke, berikutnya teori fungsional dan kaitannya dengan perubahan sosial. Kontribusi teori Parsons pada perkembangan teori sosial adalah pada pengembangan teori dan analisis sosial, sistem sosial, integrasi sosial, dan sistem tindakan dalam sistem sosial atau dioperasionalkan dalam 4 skema tindakan. Prioritas Parsons adalah bagaimana membangunkan suatu teori yang memadai tentang sistem sosial, yang mampu memberikan seperangkat acuan struktural yang konsisten untuk analisis. Analisis sistem sosial. Parsons memandang sistem sosial sebagai satu kesatuan, meliputi semua jenis kehidupan kolektif, sehingga ia mengutamakan dominasi sistem sosial atas bagian-bagian atau subsistem atau individu yang dikatakannya, mengendalikan individu, dan individu bertindak menurut ekspektasi logis dari sistem masyarakat. Dengan kata lain, subsistem memang ingin patuh pada sistem. Dalam mengoperasionalkan fungsi sistem sosial yang terkait dengan subsistem, Parsons
mengajukan 4 skema fungsi penting untuk skema sistem tindakan yang terkenal dengan sebutan skema AGIL yang dipercaya Parsons diperlukan oleh semua sistem sosial. Menurut Parsons, suatu sistem sosial agar tetap bertahan harus memiliki 4 fungsi AGIL, yaitu A. Adaptation, adaptasi. Goal, attainment, pencapaian tujuan. Integrasi, latensi, pemeliharaan pola. Yang keempat-empatnya beroperasi dalam relasi input-output dalam pertemuan yang kompleks dan didudukan sebagai konsep analitis, bukan deskripsi empiris tentang kehidupan sosial. Berikut ini merupakan contoh teori fungsional perubahan sosial dan kehidupan masyarakat, antara lain yaitu 1. Konflik, 2. Masyarakat, 3. Perubahan sosial, 4. Struktur sosial. Oke, pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya maksimal 1 pertanyaan. Saya. Kepada Megawati saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya yaitu dampak positif. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan dampak positif perubahan sosial bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Dian Reskiani. Kepada Dian Reskiani saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Megawati Nur A. Yang jawabannya yaitu dampak positif perubahan sosial bagi masyarakat yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan, 2. Terciptanya tenaga kerja profesional, 3. Terciptanya lapangan kerja baru, 4. Efektivitas dan efisien kerja meningkat. Saya akan kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban dari kelompok kami diterima? Ya, saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.